Oke, menuju ke arah Land of Dawn. Cornetto Mas featuring KB. Alright, ini dia game yang pertama dari Best of 3 Series pastinya. Dan sudah terlihat juga. Sudah mulai diganggu dan bahkan mengambil orange buff atau Fin buff terlebih dahulu. Kalau kata KB ini berguna ketika turtle muncul. Karena nantinya lu bakal punya purple buff ketika lu mau kontes di turtle pas awal-awal muncul di menit kedua. Iya, agak berbeda sama Albert. Albert start dari purple, dia mau coba untuk menangin rotasinya. Ya, dia pengen tabrak menuju ke arah orange, langsung bakal coba teamfight. Kalau Little Wonder dilepas kayak gini, maksudnya adalah dia bakal coba untuk purple dari seorang Sally Boy. Karena informasi telah diberikan, Sally Boy menuju ke arah orange buff. Ada Pai, itu yang gue bilang. Oke, First Blood telah didapatkan oleh Pai by Samsung Galaxy Series mengenai. Yes, First Blood langsung didapatkan setelah membersihkan, bahkan tidak membersihkan full dari minion bawah. Rotasi ke arah tengah dapetin 1 poin kill. Dan cukup worth it untuk di menit-menit awal ketika kita lihat permainan dari Finn ya. Itu cukup agresif juga mengawasi atau mirroring dari pergerakan seorang Silly Boy-nya. Dari arah buff, kemudian ke arah Rock Ursa. Dan bahkan sekarang, di arah purple buff-nya pun masih digangguin. Masih ada retribution, diamankan begitu saja. 34 detik ini berarti Silly Boy dengan ambil assassin-nya akan jauh lebih lama untuk retribution-nya. Berbeda mungkin dengan Albert ya. Gue masih nggak tahu nih, Albert bakal full CD atau enggak. Oke, tapi net, sorry to say, Finn harus down. Gak bisa dijemput. Tidak memiliki power, tidak ada Feather Airstrike, dan bahkan team fight di arah Turtle ini mungkin akan sedikit struggle untuk Albert yang sudah harus antara Turtle dan juga Purple net. Yes, dan sudah mulai muncul Turtle-nya. Sudah mulai diawasin juga oleh Leo Murphy dan juga Albert. Ya, seperti kita duga di awal-awal masih ada purple buff-nya dari seorang Celibo, tapi tampaknya di sini lebih memilih untuk ke arah Turtle. Walaupun sudah diawasi oleh Finn dan juga oleh Clay yang sudah level 4. Masih menunggu, masih membuka juga bush-nya dari seorang Pai. Masih mau ditarik, sabar banget dari kedua tim dan partainya. Bahkan ditarik ini diserang itu saja, masih belum ada poin kill yang didapatkan. Masih bisa untuk Vince Voice. Dan balik lagi ke arah belakang. Wow, posisi yang tadinya dimenangkan oleh Alter Ego sekarang ini berbalik dimenangkan Arkeyoshi. Dengan banyak resource skill yang dikeluarkan oleh seorang Link, ini tandanya mereka harus mundur. Mereka harus merelakan satu buah turtle-nya memaksakan tim fight. Dan ternyata Profesor, it's totally not worth it. Karena gini, buying time yang dilakukan itu mengancam. Ada Varsha, ada Hilda, dan Hildanya level 4. Kalau misalkan Celi Boy bakal terus-terus dikejar sama Finn, itu udah bakal langsung dihajar pakai ultimate. Yes, pick off-nya bisa terjadi dan Albert level 5. Dan perbedaannya di sini karena Celi Boy bawa killing spree. Kita tahu Demon Slayer, dia punya damage to monster, farmingnya lebih cepat. Karena memang itu, penggunaan Lancelot itu bukan tanpa alasan, bukan untuk ujung tombak. Tapi dia adalah gimana caranya ngimbangin permainan supaya tidak tertinggal gold. Kalau bisa early-nya dia dimenangin terlebih dahulu karena dia punya power peak di early to the mid. Kan bedanya Link bisa lewat tembok, Lancelot nggak bisa lewatin tembok. Tapi tampaknya Lancelotnya nggak pakai cooldown ya di sini ya, dia pakai attack speed. Kayaknya attack speed sama damage to monster. Damage to wajib monster, damage to monster. Itu pasti sih, itu pasti. Wajib banget lihat Sally Boy, Bung Cornet. Hampir terpacul, ultimate masih dimiliki oleh seorang Finn. Tempo Somplet tadi dikeluarkan, tadi mau terlalu buru dan bahkan masih bisa loncat, tapi Finn masih mau lebih dan bahkan knockout strike dari Pai. Coverisasi yang sangat luar biasa bagus untuk berhasil mendapatkan satu Finn again. Menjadi sebuah samsal, menjadi sebuah tabungan berjalan sementara untuk Alter Ego di awal game. Gimana menurut Bung Cornet? Tapi ini emang strategi juga sih, ya lu mau makan Finn ya makan aja gitu loh. Tapi ini yang akan terus dilakukan. Yang bisa dibilang ya simpelnya job desk gua sebagai roamer ya bakal ngegangguin Link kemanapun dia pergi untuk early game-nya. Iya, dan di sisi lain Arkeyoshi masalah utamanya adalah karena seperti yang Bung Cornet tadi bilang, ini Beatrix bagus nggak? Kalau Beatrix malah bisa dibilang satu lane bakal kalah total. Dan ini terbukti lihat Albert level 8, easy farming banget dan bahkan Celi Boy masih level 6 men. Ya itu yang dicari. Iya itu yang dicari. Benar-benar digangguin banget. Lu mau pergi kemanapun gue ikutin, gue bakal ganggu lu. Lu mau bunuh gue, it's okay. Yang penting jungler gue aman, jungler gue kenyang. Oke, dan ternyata berhasil efektifnya tinggi banget. Betul. Ditambah lagi dengan adanya jungle yang mendapatkan di sini, Turtle kembali akan menjadi perebutan oleh para pemain Arkeyoshi dan juga Alter Ego. Mereka sudah set up, Leo Murphy terlihat, Albert bahkan Udil, Ayah sudah terlihat bersama R7 dan juga Clay. 3 versus 4, walaupun bukan kali ini bukan jumlah yang adil, tapi lihat pada Esrek, Randy Busen naik shot point kah? Masih dapatkan Albert masih mau lebih. Sally Boy mencoba tumbangin Albert Low, tapi ternyata ditumbangkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Menahan Temple Somplet hanya untuk defensif. Trigger disiplin yang sangat mahal. Yes, mendapatkan 1 poin kill, tapi kehilangan Turtle objektif
Untuk kedua kalinya Profesor, ini balik lagi ya, early game. Tapi balik lagi juga, KB pernah bilang ke gua, Mobile Legends adalah game of momentum. Iya. Walaupun early game lu bagus, tapi momentum ketika di late game-nya jelek, ya lu bisa kalah. Gimana sebelum kita tidur semalam? Wah, itu game satu momen, balik lagi. Net, buat sekarang, ini kalau ngomongin early game, Alter Ego Esports juga berevolusi loh dari segi gameplay. Mereka udah tahu coverisasi yang baik bagi Shelly Boy, karena mungkin menengok dari bagaimana cara mereka terakhir kalah ketemu Hilda. Itu dengan cara kayak gini, dan mereka langsung cover agar Shelly Boy-nya tetap bisa farming. Terbukti dia punya Windtalker, dia menuju kepada Berserker Fury, dan dibandingkan dengan Albert, dia punya War Axe. Namun untuk dari Albertnya sendiri, dia juga harus berhati-hati atas ini damage-nya begitu banyak dari Tough Boots, atau mungkin minimal dia butuh banget yang namanya Steel Plate. Tapi dia untungnya dia pakai War Axe ini untuk dia mainin pasif. Kita tahu Albert sangat canggih. Movement speed-nya dia butuh itu. Dia butuh gimana caranya? Satu kali menuju ke arah belakang, gua gunain damage gua yang maksimal ini ke arah seorang Udil ataupun siapapun yang bisa kutumbangin dari depan sana. Masih didapatkan, Albert masih mau lebih. Udil, pancar yang dimiliki dari seorang Albert tampaknya cooldown di depan para pemain dari tim Alter Ego. Dengan emblem dia miliki. Kali ini, Pedestal dibalikan kembali. Albert, kali ini kalau di head to head kan di arah late game, ini mungkin menjadi sebuah hal yang berat untuk Albert. Kalau di arah late game, dia harus struggle banget melawan assassin dari seorang Shelly Boy yang penetration. Dia punya power pick juga di arah late game. Skylar ini bebas banget untuk mencoba melakukan push di arah top. Itulah kenapa pembagian tugas di late game itu bakal balik lagi ke strategi timnya. Dan kalau gue lihat RRQ kayaknya kalau late game itu tugasnya Skylar sih. Malah menurutku yang paling berbahaya di late game itu Clay. Jadi yang paling bahaya karena gini, ini bukan tanpa alasan kayaknya ngambil ke arah Pai dengan Pakito untuk engage ke arah Clay-nya. Dan juga dengan satu Popheus. Ingat, Popheus itu bisa langsung ngambil dan nge-cancel Clay punya ultimate. Tanpa effort loh, dia cuma tanpa effort. Dia bisa cancel tanpa effort, dia cuma jalan dia cut. Dijepit gitu cut. Iya, betul. Tipis saja. Oke, Albert Counter Strike lagi-lagi moving speed. Lagi-lagi dia pengen mengandalkan mobilitas yang dimiliki dari seorang Albert. Tapi kali ini lihat Google-Net akankah mencoba untuk melakukan sedikit pencurian. Satu buah pacar, dua buah pacar, dan bahkan Albert Sal. Damage dari seorang Udil gak bisa dibendung kembali. Padahal STS telah dikeluarkan, terus ke arah belakang. Lutas down, masih mau lebih Skylar. Dan bahkan weakness point, terbuka-bukarnya. Dan masih bisa untuk melompat, tapi tidak cukup lama. Dan bahkan ada Tempest Blade masuk ke arah dalam. Tempest point kill dan bahkan Clay-nya masih mencoba terbang. Tidak tergapai oleh Shelly Boy. R7 low, tidak peduli, langsung fokus ke arah mid lane-nya. Di menit yang ke-8 dapetin satu turret di arah tengah. Terancam permainan dari tim RRQ di arah mid game nampaknya Profesor. Itu kita tahu udah punya beberapa banyak ya kan item yang dimiliki dari tim Alter Ego. Karena gini, permasalahannya nanti bakal selesai kalau kita ngelihat item selanjutnya dari Nino. Kalau dia Winter Truncheon, itu Skylar sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan damage maksimalnya. Betul. Ketahan damage-nya pada satu momen, dan ini dengan pick dari Popheus, udah aku bilang ini bakal counterplay banget buat 1-1 kalau ngomongin early game. 1-1 Lancelot? Iya, 1-1 Lancelot dan segala macam. Walaupun secara kita melihat dari player head to head statistik by head and shoulder, Skylar unggul dari semua sektornya. GPM, KDS, segala macam. Tapi ingat, ini team fight. 5 lawan 5 bukan individual. Ini gue malah penasaran sih next item ini apa ya. Gue malah pengennya sebenarnya lebih cepat dia punya Winter Truncheon sih. Oh, biar nahan gitu ya? Iya, biar emang dia menjadi orang paling depan, dia lompat ke one-one-nya. Tapi emang sengaja biar dia pecahin. Tapi balik lagi pinter-pinternya untuk Skylar sebenarnya. Ketika dia udah dapetin weakness point dari si Nino-nya, buka ultinya kemana? Sorry itu sih, ini kayaknya Ice Queen One ternyata, oke. Dia pengen burst dulu, dia pengen bisa meng-counter pergerakan one-one yang mungkin dianggap dia tidak memiliki power pick. Tapi kali ini lihat one-one-nya, benar-benar struggle Israel. Bisa semua dikeluarkan dan hilang. Satu kali tabungkan Bung Cornet. Terlalu nge-burst, dan itu yang terjadi. Tapi balik lagi, ini masih menit di bawah, menit 10 tepatnya. Masih cukup tipis juga, masih cukup membutuhkan waktu lebih lama juga kayaknya untuk Skylar-nya dapetin farmingan. Bahkan ini masih ada team fight dan bahkan Finn-nya karena dia langsung dapatkan poin kill oleh serang Udil. Lompat ke arah belakang Clay-nya, langsung menjadi burung terbang lagi menjaga reposition, dan bahkan Clay-nya dihajar dari arah belakang dan langsung didapatkan bisa saja kill oleh seorang Pai. Oke, terpotong, tergunting, tapi Purple Buff Albert berhasil dicuri oleh para pemain tim Alter Ego. Albert harus struggle kali ini tanpa ada Purple Buff. Dan nampaknya Lancelot mungkin tidak selumpuh Link. Tapi kita tahu Albert menggunakan Link aja masih bisa bertahan tanpa Purple Buff. Tapi apakah pakai Lancelot dia bakal mampu, Profesor? Ya, karena bawa mana buat yang sekarang. Tapi ini bakal jadi PR banget buat Clay. Ada yang lihat nggak? Team fight ini udah 2 kali loh.
Clay menjadi korban dari kekejaman seorang Sirpai. Dia meng-engage ke arah belakang, dan ini belum sama Nino loh. Dan ini bukan terjadi, ini nggak terjadi karena gini, ini bisa dikomboin. Knockout strike itu kan memberikan dash effect secara paksa. Dan Popeyus akan meloncat untuk target yang melakukan dash. Pasifnya ke trigger. Yes. Alright, Albert Dodge mencoba dipotong di arah belakang. Lordnya bakal coba dapetin free nampaknya. Tidak! Apa itu free? Apa itu free ketika RRQoshi selalu menjadi tim yang ngerebut Lord di menit-menit terakhir. Detik-detik terakhir Lord sekarat. R7, what a play. Apa itu free, bro? Gua tarik kembali ucapan serius, kamu free. Di sini gak ada yang gratis, bro. Gak ada yang gratis di Land of Dawn. Gak ada yang free, parkir aja bayar. Parkir aja bayar. Apalagi Lot, oh my god. Luar biasa. R7 dengan satu Stardust Dance loh ya. Itu langsung dapetin momentum last hit pula. Wow. Itu kalkulasinya. Ya. Itu kayak 1:100. Stardust Dance soalnya. Oke. Bukan Falling Star Moon. Boleh kita angkat jadi 7/100? Boleh. Boleh. Karena R7. Oke, tapi kali ini. But still, ini masih Lord pertama. Harusnya masih cukup enteng juga. Tapi kendalinya, Net. Kendalinya. Betul. Landing phase-nya. Betul. Yes, itu dia. Betul. Yang bakal dikendalikan sama RRQ adalah kendali teamfight-nya dan buat sekarang. Apakah Alter Ego tetap akan melanjutkan hal yang sama dengan engage ke arah Clay? Karena korban mereka selalu ada di tangan Clay-nya ini loh. Yes, bener banget. Tapi gua suka banget permainan Alter Ego di mana dia mengincar Clay. Karena dia mungkin melihat permainan RRQoshi ketika di game pertama lawan Geek Pump. Ketika dari Clay-nya ditutup, ketika Clay-nya nggak dikasih space untuk bertahan hidup, nggak ada yang namanya tempat aman untuk Clay. Geek Pump dapetin 1 poin. Apakah itu menjadi kunci untuk RRQoshi? Ya, balik lagi. Evaluasi. Menengok dari bagaimana cara kita bermain. Kesalahan tetap akan dicari karena apa? Karena kesalahan itu yang bakal kita tutup. Betul. Yes. Tim yang kuat adalah bukan tim yang nggak punya kesalahan, tapi tim yang menutupi kesalahan. Bener banget. Dan Clay, semenjak Clay 3 kali tumbang, seperti kata Bung Kornet, dicari terus Clay-nya. Ini Clay sampai dia jaga banget, Net. Di belakang dia nggak main langsung terbang, nggak main Vader S-Track. Makanya udah gue bilang dari awal, ini harus positioning dari Clay-nya. Maksudnya se-hard carry-nya lu. Kalau lu gak bisa Vader Ice Strike ya percuma. Iya, makanya dia damage-nya dari mana gitu. Dan bahkan dia Vader Ice Strike ya, kalau lo sadar, dia udah mulai nahan loh. Iya. Dia gak langsung buka, karena ketika dia buka, orang udah ketahuan pasti. Neng. Langsung ada sinyal, ada Clay. Iya, dan langsung Tempest of Blade. One ditumbangin Skylar. Bahkan Clay lihat, seperti yang sudah kita sampaikan, ultimate dia masih tidak bisa buka. Dia akan menggunakan Purify untuk bisa muter ke arah belakang. Ini drafting ngaco sih. Ini lebih ke ini bener-bener Dava sih ngerusuhin anak-anak RRQ. Ini tinggal gimana nantinya. Gue cuma lebih penasaran kalau super late game-nya ya. Kalau mereka bisa nahan game ini jadi super late game, itu bakal kayak gimana? Masalahnya, ini baru Pakito Popeyus. Lu belum lihat Luoi Popeyus kan? Alter Ego pernah bawa itu soalnya. Alter Ego pernah bawa itu. Yang Udil apalagi secara paksa itu ngevakum di satu titik. Dan kita tahu Udil dia bisa narik 2 kali. Betul. Dia udah paham banget main Lui. Makanya. Dan Lord sudah di-enhance. Ingat, Lord sudah punya charge kali ini. Jangan sampai tercuri lagi kalau Alter Ego ingin mengamankan momentumnya. Tapi kalau RRQoshi bisa kembalikan keadaan. Ini adalah satu-satunya mereka gimana caranya paksa Selly Boy. Satu-satunya cara. Paksa Selly Boy. Paksa Selly Boy dulu. Bikin Selly Boy sekarang poking damage-nya. Karena kalau mereka mau tabrak fight 5 vs 5, possibility dengan adanya 3000 tertinggal ini akan kalah dari segi gold dan beberapa item yang dimiliki tim RRQoshi. Oke, di reset tampaknya lebih memilih untuk mau team fight, mau lompat ke dia, lompat ke arah Clay-nya. Tapi dapat blade dibuka begitu saja. Dan tidak ada yang mendapatkan 1 poin kill pun. Dan itulah yang terjadi. Iya, itu yang dipaksa. Harus. Tapi itu satu-satunya cara yang ingin dilakukan sama teman-teman dari RRQoshi. Betul. Dia maksain Tempest of Blade karena ketika Link nggak punya Tempest of Blade ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ya opsi keduanya sebenarnya ketika puncture-nya dari Lancelot-nya Albert. Untuk dia masuk dan paksain untuk dapetin retribution. Bisa. Iya. Tapi ya konsepnya. Tapi resikonya emang ya mungkin dia akan ke trade mati. Kalau trade oke. Tapi yang dipermasalahkan adalah sebelum dia berhasil retribution, Udil di sana bersiap. Yes. Itu problemnya. Lebih bahaya itu. Kalau trade mati sama Lord, itu oke, no problem. Udah ada teriakan maut nampaknya di sana. Udah ada ultimate lagi, udah ada Tempest of Blade lagi. 1 badan tersisa, mau dipaksakan masuk atau tidak? Albert sudah aku bilang, ini yang dilakukan. Dia langsung masuk dengan puncture dan bahkan retribution! Again and again! RRQoshi! Itulah yang gue bilang! Apapun kondisinya masuk! Dan retribution dari seorang Albert mengamankan
menyelamatkan Lord yang kedua lagi dan lagi untuk RRQ. Oh my god, ini alter ego menurut gue pribadi. Dia harus paksa teamfight kalau dia mau Lord. Mau gak mau, tuker 1, tuker 2, itu urusan belakang. Karena masalahnya, lihat dengan Lord kali ini, Lord sudah di-enhance, minimal kalau dia gak dapat base turret, dia dapetin inner turret secara gratis. Lihat goldnya, mereka langsung menyusul, bakal sama dengan perbandingan 14 banding 3. How come? Tapi lihat PDS yang dikeluarkan, base turret jadi pilihan. RRQ untuk men-zoning, ngusir aja itu. Zoning not dilakukan, masih mau lebih dari Tapi lihat Sally Boy-nya, dia potong. Dari arah yang cukup jauh. Pintar ini sekali. yang benar-benar mapping dan juga map awareness yang dilakukan dan bahkan cukup berbahaya sebenarnya. Tapi ini yang memaksa mereka juga untuk reset kembali, tahan kembali. Gak bisa. That's right, betul. Tapi gue benar-benar bersyukur melihat match yang sudah lama kita tidak lihat dari RRQ dan Alter Ego. Ya kan tentunya. Bakal coba dipasang kembali. Bakal coba sahabat RC akan mengeker Albert. Dapetin purple buff-nya. Albert yang dapat. Albert. Sekarang permasalahannya yang mungkin kita bisa concern adalah kenapa aku bilang fight dulu sebelum dia melakukan Lord. Balik lagi. Ini. Waktu time death ditambah lagi. Lancelot dia punya 1 buah Tonros. Dan juga Retribution secara bersamaan. Jadi gini, skemanya adalah yang dimaksudkan Ranger Mas. Kalau misalkan aku boleh translate, itu lebih baik fight, paksa minimal 2 atau 3 member dari lawan kita itu tumbang. Dikarenakan walaupun musuh kita dapat Lord. Kalau misalkan di late game, itu tumbang 40 detik. Kalau misalkan 40 detik, lu cuma berdua, lu dapat Lord. Tapi kita berlima, kita tetap menang gamenya. Karena apa? Kuantitasnya bakal kalah. Dan ditambah tadi, Alter Ego tuh masih menang gold. Sebelum dia dapetin Lord untuk RRQ dan pecah beberapa turret. Lord udah mulai menyetarai lah dari early game yang ketinggalan. Tapi masih unggul. Dan ini yang kendali yang aku bilang tadi. Kendali bagaimana cara mapping mereka, dorong minion, dan yang terpenting adalah ambush. Karena di sini rumput sangat penting sekali bagi Clay dan juga bagi sosok dari Hildanya Finn agar mereka mendapatkan posisi. Karena regennya Finn kebetulan di rumput. Ward is everywhere, bro. Dari tadi Finn benar-benar kayak ngebuka mission untuk anak-anak RRQ sih. Tapi tadi niatnya kalau misalnya dari seorang S7 ini dengan Pai berhasil one by one, tapi lihat Sally Boy depan masih ada immortality. Masih hidup. Berhasil itu Sally Boy-nya numbang. Wah, bahaya banget. Kenapa bukan itu? Bukan waktunya, bukan purple buff-nya. Lordnya. Lord detik lagi. Lord Evolve dan 3, 2, 1. Selamat datang Lord yang terhormat. Habis ini briefing lagi ya. Habis ini kita harus tinggal bareng lagi. Yang malu. Gak apa-apa, yang penting ada tepuk tangan. Makasih ya. Teamfight berlanjut. Udah lah, kita lihat di depan sana teamfight berlanjut. PDS yang dikeluarkan Retribution. Oh my god, ini bahaya untuk Alter Ego. Pai harus mundur ke arah belakang. Leon terperangkap dan tidak boleh tumbang. Tapi lihat Sally Boy dapat Sally Boy berhasil membuat setidaknya tidak ada R7. Tidak ada R7 untuk masuk ke arah base. R7 hampir dapetin 2 dan itu bakal jadi angka yang mahal banget. Sally Boy the Miracle Boy. That's right. Sally Boy the Miracle Boy. Benar-benar keajaiban datang dari bocah. Sally Boy. Ya save the day hitungannya. Karena kalau gak ada Sally Boy dan gak ada R7. Dua tuh bisa dapet 2 tuh. Udah gak bakal ada Pai, gak ada Leo Murphy. Mereka gak bakal bisa melakukan defense. Untuk sekarang mereka masih mampu untuk melakukan defense. Kenapa? Karena 4 lawan 4. Mereka gak berani nabrak. Dan sekalinya ditabrak, ini yang bakal berbahaya adalah Finn-nya. Ranger emas KB udah aku bilang dari semalam. Game RRQ AE itu kayak 30 menit deh. Kamu gak lihat itu prediksi saya. Prediksi saya berapa menit? Apa itu game saya cepat? 25 menit. 25 menit. Iya. Kamu berapa? 20 something. Oke. Kalau nggak 19, 20 something. Saya 25 menit. Udahlah, ini kita ngelihat match yang bener-bener mengadu dari 2 orang assassin di meta yang bukan assassin. Ini bener-bener struggle untuk mereka. Dan kita bakal lihat instant replay Profesor. Iya, kalau misalnya kita melihat dari instant replay, team fight-nya ini terbagi menjadi 2 arah. Dan R7 menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna, ngezoning 2 pemain. Dan Skylar itu nahan 1 ultimate-nya hanya untuk diincar ke arah backlaner dari teman-teman tim Alter Ego. Nah, ini tadi case tadi kalian lihat gak? Si Nino itu udah zoning Albert. Albert seperempat darah terakhir, tapi gimana caranya? Itu si Albert itu masih tenang. Dia masih tenang, masih Tonros, masih bisa retreat tanpa ada pressure. Pantes teman saya gagal jadi professional player. Beda.
Emang gue mekanik dulu oke, mental yang jelek sampai sekarang juga jelek mental gue. Oke, tapi dilihat Pai dengan plan statistik, lihat kill participation 50%. Berarti hampir setengah semua yang didapatkan oleh tim Alter Ego ini bisa Selalu ikut ya? disumbangkan oleh Pai. Betul. Dan tentunya Dan ini fun fact yang menarik karena menengok dari Pai yang dari tadi di lini depan tapi nggak tumbang sama sekali. itu dia. Damage taken-nya terlalu banyak. Damage taken-nya banyak, tapi dia tahu how to escape. Iya. Iya, Dia dan pinter mainin pasifnya lah. Pinter main Gak kayak lu kan. pasif. Oh, dan tentunya itu adalah data Pai season lalu. Season Yang lalu. dimana Pai benar-benar menjadi seseorang sosok yang penting. Iya. 50% loh kill participation. Oke, udah tinggal ngadu Immortal buat late game kayak gini. Udah mulai memasuki menit yang ke-20 dan mulai harus respect juga. Betul. Untuk perubahan item dari Immortal karena Winter Truncheon. Ngebeli waktu dan juga memperlama kematian kita. Agar kita tahu dan kita respect untuk menit-menit late game kayak gini. Kita tahu di menit ke-21, satu kali tumbang, 1 menit pun jadi, 70 detik pun jadi. Dan ternyata Pai tidak membeli Winter Truncheon ya, ya. Dia lebih milih untuk nge-burst langsung berarti musuhnya di depannya. Backliner yang bakal dia incar. Dan mungkin juga memanfaatkan pasifnya juga kali ya. Ketika dia mungkin kebuka crossbow of tank ya. Tapi ya balik lagi sebenarnya menurut gua kebuka pun weakness point-nya ya. Itu pinter-pinterannya dari Skylar sih untuk dia mau ngulti kemana. Ke siapa Targetnya ya, tujuannya? targetnya. Targetingnya, that's right. Itu dia. Oke, tapi lihat Skylar dipaksakan oleh Pai. Bakal coba dipukul mundur karena tahu tidak ada immortal dari seorang Skylar. Bakal dipaksakan kalau misalnya bukan immortal. Begitu kan? Oh, nampaknya Final Estate telah Serius dikeluarkan dari kamu. sana. Asal dari Manic Phone, Malefic Terror. Tapi Dino memati dengan Victor Boy menuju ke arah belakang. Tapi lihat, Winston Truncheon Profodil. Tapi di sebaliknya, Flicker keluarkan. Pai masih Flicker mau lebih. Dan Purify. kali Pai berperangkap. Masih bisa di-chase kali ini. Trio kuek-kuek. Nampaknya ada Albert down. Immortality dan Sally Boy the Miracle by Victory. Ayah Udil Bung Kornet. Yes, mendapatkan satu orang Albert yang sangat penting untuk retribution-nya, tapi tampaknya dari Alter Ego lebih memilih untuk memanage dulu lane-nya di arah bottom lane-nya dan Ini- tidak langsung menuju ke arah Lord. Reset atau Lord? Reset atau Lord? Bung Kornet? Reset atau Gua Lord? sih Lord ya. Gua Lord. Gua Coba sih ya. Lord. Gua reset. Reset, Iya, gua gini, Lord. Gua sih skema, Lord, ya. skema permainannya, walaupun Alter Ego punya Sally Boy dengan Ya. Retribution, tapi mereka harus ingat, ini RR Kyoshi, mereka selalu pintar untuk memanfaatkan Lordnya. Oke. Dan Ingat. gue nggak tahu Dan itu. masih ada 27 detik ya. Iya makanya, gue nggak tahu itu kutukan atau apa, tapi Iya. untuk Sally Boy, kayaknya dia udah mulai ada efek sedikit ketakutan traumatik. Nah itu. Akan Itu kecurian dia. untuk Itu beberapa dia. kalinya. Tapi Tapi kalau itulah harus reset cepat dan ini emang Udah nggak waktunya bisa. udah udah terlalu lama. 15 detik udah nggak bisa. Oh, Tinggal udah. oke, tinggal gimana caranya PD-PD-annya dari kedua tim Malah untuk kalau lakuin sekarang ngeri gak sih, Net? ngeri sebenarnya. Ini lebih ke riskan gak sih? Antara mereka tetap komit atau ini adalah sebuah baiting yang dilakukan untuk mereka. Kalau Paksain baiting, team fight selanjutnya. Tapi di bahaya. daerah Lord Pit. Bahaya banget kalau baiting, karena Udi lihat darahnya. Iya. Dan lu lihat juga darah Sally Boy yang tipis banget itu. Iya. Dia langsung lompat lagi, pinch point lagi. Dengan nerf yang sudah dimiliki Link, ya Betul. kan? Makin Untuk tipis. Makin pertumbuhan tipis. darahnya juga. SP-nya juga, Growth ya. SP-nya, SP-nya iya. Growth SP-nya sulit. makin Pertumbuhan tipis. darah. Bertumbuhan Tapi darah. Bahasa banget gue. Pertumbuhan darah. Baca benar. patch. Baca patch. Pertumbuhan darah. Gue bahas Indonesia banget sekarang. Dan ini juga, jangan lupa kalian semua, kalau mau ngajak cewek push rank, biar dia mau, deketinnya pakai Axe. Biar ada Neo Axe Effect wangi dual action. Parfum Waduh. pertama gue waktu gue Wah, gue nggak sempat beli itu. Mahal. Iya, tapi Dulu. belinya gue seminggu sekali juga. Iya. Sebulan sekali. Oke, sekarang udah ada satu buah Holy Crystal. Oke. Damage tadi Clay aja bisa numbangin Sally Boy. Setton pertama itu karena Clay. Tapi kali ini Vayne bakal coba di cover. Dilihat tuh pecah Baru sekali. dibilangin dengan ada satu Holy Crystal. Vayne bakal coba untuk memasak keributan. Tapi nampaknya Sally Boy mereka dia Ini tahu, dulu, dia sadar. gini. Lihat bawahnya, didorong Iya, dulu. Wah, rapiin dulu, betul. Itu yang nggak mau sampai kecolongan. Karena di sini udah 3 bar nampaknya Ranger Emas. Mau dipaksakan atau tidak. Suara daerah Regi Kingdom sudah langsung menggelora di MPL Arena, sudah mulai masuk. Retribution dia didapatkan oleh Sally Boy. Di momen yang sangat tepat dan Albert yang tumpah Ranger Emas. Say what? ini bencana! Albert down! Retribution di drill tapi masih bisa dibalaskan keadaan. Kali ini 2 hilang. Satu menit. Oh my god. Oh my god. Tapi Sally Boy berhasil membalaskan dendamnya. Revenge is real. MPL Arena, mana suaranya? Ini dia. 25 menit, ini dia. Ini dia yang Nggak aku suka. mau pulang cepat, men. Ini dia yang aku terjadi. suka. Dan Ini dia. ngomongin late game, ini everyone game. Tapi ingat, ini Lord Evolve. Jangan deket-deket right. sama Lordnya. Betul. Akan ada petir-petir yang sangat mengganggu. Dan damage-nya ini magical. Jadi untuk late game,
udah pasti bakal lebih pedih lagi. Namun Clay-nya diincar. Oh, dengan darah yang sangat-sangat tipis. Tapi kita lihat di sini masih mencoba untuk menarik ulur. Dan bahkan mencoba untuk mencicil juga agar tidak mendekati ke arah turret yang ketiga. Oke, sakit. Covernya bala dari Skylar R7. Kali ini di cover oleh Skylar lagi. Skylar masih lagi. bisa di cover. Ini Skylar masih bisa di cover 2 kali. Gila. Posisi Clay, posisi R7. Tapi posisi sebaliknya ini agak cukup berbahaya. Melihat beberapa laning phase yang cukup tertinggal. Finn, immortality-nya pecah. Bakal dapat ditumbangi, tidak boleh pulang. Mau jadi goyang. Hilang begitu saja. Mau gak mau. Mereka harus menunggu 70 detik. Tapi Lord Evolve pun belum bisa memecahkan Brand turret. Yes. Bisa memecahkan, tapi hanya satu saja di arah bottom lane-nya. Dan bahkan di arah top lane pun tadi ketika minionnya sudah mulai banyak, langsung di cover sama R7-nya. Masih bisa di-defend. 4 lawan 5 masalahnya, late game. 4 lawan 5 nggak ada Finn, Immortal juga udah nggak ada. Albert harus memperhatikan bagaimana nanti timing dari Immortalnya dan juga Clay. Ini yang paling penting kalau Skylarnya juga, apakah dia akan menyusul dengan Winter Truncheon agar bisa ngebeli waktu sedikit. Ya, ini baru match 1. Iya, ini baru game 1 juga. Suara saya udah serak. Sama. Loh, terlalu seru. Bro, first time. Saya dari kemarin. Oh iya, kan saya bakal nyusul. Iya. Oke, besok libur kan? Oke, tapi para pemain dari Cimaran Kyoti dipasangkan R7. Oleh Sarmon. Mundur ke arah belakang Clay ini, tapi di arah top lane tertinggal. Namun tidak ada yang melihat berhasil dipecahkan oleh Minion. Top lane-nya. Top lane-nya pecah. Satu lagi gigi ompong dari tim Ararkyoshi. Bahkan dari Ararkyoshi tertinggal 3 turret. 3 turret di menit 26 itu sangatlah important. Silakan di saat replaynya Profesor. Iya, kalau ngomongin soal ini late game, yang paling penting Lord atau point kill. Aku bisa coba point kill. Ini terbukti dengan bagaimana Ararkyoshi nutup 2 pemain dari Alter Ego Esports. Bayangkan kalau tadi 1 tuker 1 doang, dan Skylarnya mungkin terancam tumbang, itu sudah bisa dipastikan. Ketika fight 4 lawan 4 Lordnya up, Alter Ego bisa melakukan strike push, bisa di end, dan thanks buat teman-teman dari Ararkyoshi yang masih mampu bertahan dengan nuker 1 untuk 2. Ya mau nggak mau trade-nya nggak adil. Betul. Angkanya jadi kurang menguntungkan bagi Alter Ego. Bentar, Purple dikasih R7 ya? Berarti Purple di R7 ya? Mana? Ini, fix ya? Oh ya fix. R7 megang Purple. Albert gak pegang Purple. Albert gak pegang Purple. Dan orange-nya dikasih ke? Orange dikasih Skylar. Berarti Albert harusnya. Gak megang pas sama sekali. Albert gak megang Dia udah punya endless battle kayaknya. Gak bakal salah. Enggak. Masih di Albert orange. Nih Skylar kakinya belum ada. Tuh. Masih di Albert harusnya. Atau masih terlalu jauh kameranya, kurang ngezoom. Oh, karena ini muncul buff-nya, pantesan hilang. Oh iya betul juga. Oke, berarti dikasih ke Albert kayaknya. Tapi kalau misalnya di sini dari Ararkyoshi terlambat untuk mendapatkan Lord kali ini atau melakukan team fight yang gegabah, ini berbahaya banget sih. Tapi Pai melakukan zoning out, memang itu yang sudah harus dilakukan. Finn, tapi mau nggak mau Finn harus kayak gitu terus, bonyokin terus. Albert terdeteksi di arah tengah Bung Koret, Purple buff, kali ini harus cooldown, tapi R7 is coming for it. Kayaknya mau dipaksa masuk ini. 2 bar tersisa, sudah mulai di zoning, udah mulai masuk reset atau tidak, ditarik ternyata sama Shelly Boy-nya. Harus benar-benar move on, dan bahkan itu yang terjadi ternyata baiting. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di arah Lordnya, karena yang diincar adalah Clay. Clay-nya tumbang, Albertnya sekarat. Leo Murphy mengejar ke arah Albert tapi tidak cukup bisa mengejar ke arah Albertnya. Skylar diincar, Skylar masih belum mendapatkan satu ultimate-nya, dan bahkan Finn-nya sekarat didapatkan oleh seorang Shelly Boy, Raja Mas. Oh my god, ini bukan hal yang bagus, 70 detik. Ini bukan hal yang bagus. Lihat, dan 5 lawan 3. Gak lihat ketika Clay membuka sayapnya, itu pertanda alarm. Ini dia saatnya untuk kita berang. Betul. Alarm perperangan telah dikumandangkan oleh Clay nampaknya. If ada shieldnya, tapi enggak dengan Varsha. Posisinya, jangan lupa, If pasti dekat sama team fight. If selalu dekat dengan field team fight. Mungkin Clay punya Winter Truncheon, tapi apalah Winter Truncheon ya? Apalah Dayan ketika 4 orang berada di samping lo. Iya, R7. Oke, ini berbahaya sekali untuk tim Ararkyoshi nampaknya. R7 mencoba dijemput. Skylar, top lane telah dikeluarkan. Ini Skylar gak pakai Immortal, tandanya dia ada satu item yang sangat-sangat dia penting, itu ya Athena harusnya. Athena ya? Athena sih. Iya. Athena Shield atau Wind of Nature? Atau dua-duanya? Athena Wind of Nature ada pasti. Iya, tadi ada, tadi dia pakai. Dia ganti tau nggak? Oh, ada sesuatu yang dia ganti. Boleh mungkin, dia nggak pakai sepatu dari awal. Enggak. Nggak pakai, dia nggak pakai sepatu. One udah nggak bawa sepatu buat sekarang. Mungkin akan ada beberapa perubahan item, mungkin akan menuju kepada item-item seperti Windtalker salah satunya karena diganti dengan Scarlet Phantom. Jadi kritikalnya mungkin akan lebih dibutuhkan di sini. Tapi ini kita harus say thanks to Finn.
Finn yang tumbang di bawah tadi memberikan waktu hingga mereka bisa teamfight dengan 5 vs 5. Minionnya banyak-banyak. Oke, Bung Cornet. Kali ini menuju ke arah soul plane. Skylar mencoba untuk memberikan distraction. Clay lagi mencoba ditutup. Alarm peperangan. Bench pecah. Skylar di sana mencoba untuk mendistraction para pemain dan Baron Kelsey bersegar bench-nya. Alter Rico dipukul mundur. Weakness point pecah. Oh my god, semua hilang. Oh my god, dan bahkan kehilangan 3. Odile juga sekarat. Dan bahkan kita lihat masih bisa di defense. Oh my god, what strike push is that real? No, masih ada 2 orang Ranger Mas. Masih ada 2 orang dan tidak mau pulang cepat, ini yang terjadi. 2 versus 4 Bung Cornet masalahnya. Enggak. Ini masih bisa harusnya. Ini masih bisa di defense. Dan masih ada wave yang besar juga. Masih bisa reset. Masih bisa ini. Masalahnya kalau mereka strike push, ini Shelly Boy bakal manipulasi rotasinya. Minimal dia dapetin best turret. Oke, tapi ada Udil. Ya itu yang mereka harus dapatkan. Mereka dapatkan Udil. Berarti kalau Udil kelar, itu straight push. Yes, R7 harus nge-base dan ini bakal coba ke arah base-nya. Seperti dugaanku, Kak. Kita lihat. Is that real? Are you sure about it, bro? Tidak mau melepaskan itu. Clear minion dari Udil sangat bagus. Masih di-clear. Masih bisa di-clear dan ini membuat waktu. Masih ada 1 wave lagi. Dan satu hal yang pinter, Clay nggak mau nongol. Yes. Karena kalau Clay nongol, ultimate-nya Udil AMU bakal menuju kepada Banner Airstrike. Oh my god, Banner Airstrike menjadi Udil. Best turret. One more situation. Alford masih mau lebih. Udil tumbang, Immortal dipecah. Udil Skylar ya. Base.